Hai teman-teman, gimana kabarmu hari ini? Lagi pura-pura tenang, padahal di dalam kepala rasanya ribut terus? Pagi-pagi buka dompet, isinya bon belanja dan struk ATM. Malamnya, rebahan sambil scroll HP. Tapi bukan buat nyari hiburan, tapi nyari jawaban. Gimana caranya gue bisa keluar dari semua ini? Capek ya? Lelah jadi orang yang selalu kuat, selalu senyum, padahal kamu tahu, kamu cuma lagi menunda meledak, utang makin banyak. Gaji numpang lewat, tagihan datang kayak alarm yang gak bisa dimatiin. Bayangkan, suatu pagi kau terbangun, mata masih terasa berat, dan pikiran langsung dipenuhi satu hal, hutang. Nominalnya bukan kecil. 200 juta rupiah. Jumlah yang dulu terasa tidak mungkin bisa kau tanggung, tapi kini menjadi kenyataan yang setiap hari menekan dada. Kau duduk di tepi ranjang, menatap ke lantai, menyadari hidupmu berubah total hanya karena satu keputusan keliru. Pinjaman yang kau kira akan menyelesaikan masalah, justru menambah luka. Tagihan datang bertubi-tubi. Telepon dari penagih seakan tidak pernah berhenti. Ada rasa malu, takut, kecewa, bahkan marah pada diri sendiri. Di dalam hati kau bertanya, kenapa aku bisa sampai di titik ini? Namun percayalah, tidak ada hutang yang abadi. Dan tidak ada penderitaan yang tidak bisa disembuhkan, asal kau berani menghadapi, bukan lari. Tapi kamu masih di sini, masih nonton video ini. Dan itu artinya satu hal, kamu belum nyerah. Kalau kamu masih bertahan nonton sampai detik ini, itu tandanya kamu udah siap buat berubah. Langkah pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ya, mungkin kau pernah salah perhitungan. Mungkin dulu kau terlalu percaya, atau terlalu nekat. Tapi menyesal terus-menerus tidak akan menghapus hutangmu. Yang bisa menghapusnya hanya tindakan dan keberanianmu hari ini. Bangkitlah. Ambil selembar kertas, tulis semua hutangmu, siapa pemberinya, berapa jumlahnya, dan kapan jatuh temponya. Hadapi angka-angka itu dengan mata terbuka. Karena satu-satunya cara keluar dari jerat hutang adalah berdamai dengan kenyataan. Langkah kedua, buat rencana pelunasan. Jangan hanya berharap rezeki besar datang tiba-tiba. Tapi buat sistem. Buat urutan. Buat prioritas. Mulailah dari hutang yang paling kecil atau yang paling membebani mentalmu. Lunasi satu persatu. Kecil, tapi pasti. Karena setiap hutang yang lunas, sekecil apapun, akan memberimu rasa lega dan keyakinan bahwa kau mampu. Kalau perlu, hubungi krediturmu. Jangan takut untuk bicara. Banyak orang berhutang justru menghindar, padahal kadang solusinya datang ketika kau berani jujur. Katakan keadaanmu apa adanya. Tunjukkan niat baikmu untuk membayar. Kadang mereka bisa memberi keringanan, potongan bunga, atau waktu tambahan. Itu bukan kelemahan, itu bentuk tanggung jawab. Langkah ketiga, ubah gaya hidupmu sepenuhnya. Kau tidak bisa melunasi 200 juta dengan gaya hidup yang sama seperti ketika kau berhutang. Mulailah hidup sederhana, bukan karena miskin, tapi karena kau sedang membangun kembali pondasi hidupmu. Batasi semua pengeluaran yang bukan kebutuhan pokok. Tidak perlu gengsi, tidak perlu pembenaran. Ingat, setiap rupiah yang kau hemat hari ini adalah batu bata kecil untuk membangun kebebasanmu di masa depan. Belajar berkata, tidak pada godaan, tidak pada gengsi, tidak pada gaya hidup konsumtif, tidak pada pemborosan. Karena kebebasan finansial bukan tentang seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kau mengatur apa yang kau punya. Langkah keempat, cari tambahan penghasilan. Hidup di zaman sekarang membuka banyak pintu. Kau bisa jualan online, jasa kecil-kecilan, jadi freelancer, atau bahkan memanfaatkan keahlian sederhana untuk menambah penghasilan. Jangan malu memulai dari bawah. Mungkin hasilnya kecil di awal, tapi hasil kecil yang konsisten lebih berharga daripada penyesalan besar tanpa tindakan. Gunakan malam untuk bekerja, gunakan waktu senggang untuk berkreasi. Jangan menunggu waktu luang, ciptakan waktu itu. Karena setiap jam yang kau gunakan dengan sungguh-sungguh, adalah langkah menuju kebebasanmu sendiri. Langkah kelima, perkuat mental dan spiritualmu. Perjalanan melunasi hutang bukan hanya tentang angka,
tapi juga tentang kesabaran dan keimanan. Akan ada hari-hari di mana kau lelah, di mana rasanya semua usaha tidak membuahkan hasil. Akan ada momen di mana kau merasa sendirian, bahkan merasa Tuhan pun seakan diam. Tapi percayalah, di saat seperti itu, justru Tuhan sedang bekerja. Ia sedang menguji kesungguhanmu. Karena hutang bukan hanya soal uang, tapi tentang bagaimana kau belajar tangguh, sabar, dan bertanggung jawab. Berdoalah setiap hari. Bukan hanya minta dilunasi hutangmu, tapi minta dikuatkan hatimu. Agar setiap langkahmu tetap sabar, setiap usaha kecilmu bernilai besar di mata Tuhan. Dan ketika kau terus berusaha, perlahan tapi pasti, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Rezeki mulai datang dari arah yang tak terduga. Peluang muncul ketika kau sudah siap mental dan niat. Bukan karena keberuntungan, tapi karena semesta selalu berpihak pada mereka yang berani berjuang dengan jujur. Lalu suatu hari nanti, kau akan menatap kembali masa lalumu, mengenang hari-hari di mana kau merasa dunia seakan runtuh. Tapi kali ini dengan senyum bangga, karena ternyata, kau tidak hancur. Kau hanya diuji, dan kau berhasil melewatinya. Hutang 200 juta itu akan menjadi cerita, bukan lagi beban. Akan menjadi pengingat bahwa kau pernah jatuh, tapi tidak menyerah. Dan ketika semuanya lunas, kau akan lebih bijak menggunakan uang, lebih berhati-hati mengambil keputusan, dan lebih kuat menghadapi hidup. Karena kadang, Tuhan mengizinkan kita jatuh ke dalam lubang hutang, agar kita belajar menghargai setiap rupiah, setiap peluh, dan setiap proses menuju kebebasan sejati. Dan kalau kamu mau terus dapat konten kayak gini, yang jujur, praktis, dan ngebantu kamu tumbuh, klik subscribe, nyalain lonceng, dan kasih komentar. Langkah mana yang paling kamu butuhin sekarang? Karena ingat, keluar dari utang itu mungkin, bahkan tanpa bantuan siapapun, tapi cuma kalau kamu mulai hari ini. Jadi, jangan menyerah. Mulailah dari hal kecil hari ini. Satu langkah, satu keputusan, satu perubahan. Percayalah, setiap langkah itu mendekatkanmu pada hari di mana kau bisa berkata, "Akhirnya, aku bebas."